والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat dan Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dan barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas lantunan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ibu Hajah Min Rayu. Beliau adalah salah satu ketua PC di PD Bau-Bau. Juga sari tilawah yang telah disampaikan oleh Bu Musifah dari PD Kota Bau-Bau. Semoga apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah dilantunkan tadi bisa menjadi siraman rohani bagi kita dan bisa menjadi syafaat bagi kita semua di yaumul akhir nanti bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke sesi berikutnya. Akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars WI. Untuk itu kepada para peserta kami mohon untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia
rahmat dan hidayahmu, curahkan taufik dan barokahmu, Indonesia karuniamu. Ku bertekad Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ku bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam baktiku. Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan ilahi wal kafirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra, harapan bangsa, tujuh akhlak nan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam baktiku. Badatun thayyibatun haramun kufur, cita harapan kita. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah menayangkan lagu Indonesia Raya. Saya kembali ke posisi duduk ibu-ibu. Setelah mendengarkan Mars Wanita Islam yang bersemangat, ini bisa menjadi penyemangat juga buat kita untuk melalui hari ini dalam acara bincang hangat dari hati ke hati, mencari solusi untuk negeri. Ibu-ibu yang saya cintai, kita akan memasuki acara berikutnya, keynote speech dari Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Putranda Hajah Marfuah Mustafa MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya cintai, Laskar Ungu, ya, di mana saja berada, khususnya yang ada di Zoom pada pagi yang berbahagia ini, pada rangkaian milad ke-59. Jadi wanita Islam sudah 59 tahun, ibu-ibu. Tentu saja sudah menjelang menjelang mapan ya, sudah mapan lah kalau usia 59 itu. Alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan lahir dan batin, dan kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini masih diberi nikmat kurang sehat, karena nikmat kurang sehat juga itu nikmat juga gitu ya. Ya, wabil khusus ini ada Sekretaris Umum kita, Ibu Hanif. Beliau sedang nyicipin COVID ini. Jadi alhamdulillah hasil tes untuk suaminya tadinya berdua, suaminya juga ikut isolasi, tapi hasil tesnya suaminya alhamdulillah sudah negatif. Mudah-mudahan Ibu Hanif juga cepat negatif dan seperti biasa bisa beraktivitas.
Ibu-ibu yang saya cintai, hari ini memang acaranya khusus ya, berbeda dengan acara kita seperti biasanya, yang ada sambutan, ada begini-begini. Hari ini kita santai, Bu, tapi serius ya. Insya Allah kita santai tapi serius. Ini lihat background di atas saya ini. Rangkaian miladnya hari ini adalah bincang hangat dari hati ke hati mencari solusi untuk negeri. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini dari seluruh komponen wanita Islam yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang belum bergabung mudah-mudahan segera bisa bergabung karena kita akan mendengarkan ya saudara-saudara kita nanti bisa menyampaikan hal-hal yang selama ini dirasakan ya, mulai menjadi pengurus sampai kena COVID. Bukan kena COVID ya, masa COVID ya, mulai Maret sampai ini sudah Maret lagi lewat, berarti sudah setahun ya, kita melaksanakan kegiatan daring ya, lewat virtual. Yang biasanya kita lakukan offline, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengurangi aktivitas kita menjadi new normal atau tatanan baru ya, berusaha menyesuaikan yang biasanya nggak enak kalau pakai Zoom atau virtual, sekarang harus enak ya, karena memang kondisinya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan tidak lama, biasanya 1 sampai 2 tahun lah biasanya ya kalau pandemi itu biasanya. Tapi mudah-mudahan Ramadan ini kita berdoa bersama-sama, bulan-bulan yang penuh berkah, bulan yang akan diijabah ketika kita berdoa, karena dalam keadaan puasa ini ada 7-9 orang. Ketika kita berdoa menurut Imam Syafi'i ini sudah makbul ya, lebih 40 orang. Ibu-ibu Majelis Pertimbangan, Ibu Harti nanti yang akan membersamai kita bincang hangat ini pada pagi hari ini. Kemudian ada ketua-ketua, 4 ketua ya, mungkin tapi yang hadir di sini yang sudah ada Ibu Sutisah, nanti ada Ibu Maryam, Ibu Ana Haifani, dan Ibu Fira. Kemudian seluruh pengurus juga insya Allah siap, di sekretariat juga ada Bu Wartini, ada Bu Fitri, kemudian ini Humas ada Bu Novi, kemudian Kop Muda ada Ibu Inel, Kesos tadi saya lihat ada Ibu Rahmi ya, yang kelihatan di layar saya. Kemudian Bu Windu Pendidikan. Bu Windu ini panitia all in ya, karena beliau yang ikut siang malam menemani kalau panitia Zoom. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu. Ibu Harti tadi dari pagi saya sudah lihat, paling pertama kayaknya di admit itu Bu Harti. Ini beliau luar biasa. Walaupun beliau sudah tidak menjabat ketua umum, tapi beliau selalu ada ya untuk wanita Islam. Jadi kalau wanita Islam kenapa itu yang pertama reaksi ya, ada reaksinya itu Bu Harti, karena sense belong ke wanita Islamnya itu tidak diragukan lagi. Nah inilah salah satu tema nanti yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, bagaimana komunikasi, konsolidasi dan komunikasi organisasi ya, itu nanti saya ini tadi berdua dibantu anak saya pagi-pagi bikin ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita ya, menjadi bahan diskusi kita. Kelihatan Bu Ibu? Ya. Nah, saya baru teringat ya, baiklah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita 2 jam atau 3 jam ke depan sampai jam 12 mudah-mudahan kita akan diskusi. Dan silakan ibu-ibu pengurus wilayah, pengurus daerah nanti yang akan menyampaikan ya kondisi realnya. Kondisi realnya itu sekarang bagaimana aktivitasnya, PD-nya ada berapa,
PC-nya ada berapa, jumlah anggota keseluruhan ada berapa, kegiatannya apa, yang susah dilakukan di daerah itu apa. Minimal itu yang disampaikan nanti. Nanti kita akan kasih waktu setiap wilayah 2-3 menit ya untuk menyampaikan itu. Ini saya ambil tema ini, ya teman-teman sepakat kemarin panitia bagaimana pentingnya komunikasi dan konsolidasi organisasi. Jadi sangat penting karena inilah yang Allah firmankan ketika Musa akan menghadapi Fir'aun, ya. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadakkaru aw yahsya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun ini kan manusia yang digambarkan apa ya, sudah mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Maka mungkin di Indonesia ada nggak yang seperti itu gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana cara menghadapinya? Apakah dengan perang? Tidak, ya. Maka Nabi Musa juga minta kepada Allah. Saya ini kan lidahnya nggak fasih gitu ya. Ketika ngomong itu agak cadel. Karena ketika dulu Fir'aun ngetes kalau Musa itu nabi apa bukan, atau orang yang bakal membahayakan dia atau bukan, maka dia disuruh megang bara api gitu, suruh makan, dan atas perintahnya Jibril dimakan, maka lidahnya berefek kalau ngomong tidak fasih gitu. Nah, maka dia minta teman sama adiknya siapa, Harun gitu kan. Nah, ketika mau menghadap Fir'aun, apa yang akan dikatakan? Faqulalahu qaulan layyina, ya. Berkata yang lemah lembut, ya, tidak marah-marah, tidak menghardik kepada Fir'aun. La'allahu, ya, dengan kata-kata yang lembut, yatadakkaru aw yahsya. Mudah-mudahan dia sadar dan takut bahwa di atasnya dia itu ada Allah yang maha segalanya gitu. Nah, ini saya kunci di sini ya untuk metodenya ini yang kita biasa kenal ini sebagai metode dakwah ya. Ini saya pribadi ya, bahwa ini adalah cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anggota kita gitu. Jadi disebutkan dalam surat An-Nahl 125 ini sangat populer, tetapi kita harus mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdakwah, dalam berkomunikasi dengan anggota kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya. Ngajak rapat juga begitu. Kok susah banget sih ngajak rapat gitu ya. Di WA nggak bisa, di telepon nggak bisa. Nah, bil hikmahnya apa? Udah pernah nggak kita datangin silaturahmi? Nah, ini juga itu metode juga gitu. Oh, rupanya belum pernah selama kita jadi pengurus, belum pernah kita silaturahmi. Ngomong dari hati ke hati ya. Kenapa? Masalahnya apa? Nah, ini hikmah. Hikmah itu luar apa? Banyak sekali tafsirnya ya. Wal mau'izatil hasanah ya. Dan dengan pelajaran yang baik, dengan cara-cara yang baik ya. Yang tentu saja yang cara-cara yang baik ini yang secara umum disukai semua orang gitu. Yang pertama, mau nggak kalau kita dipermalukan? Pasti kita tidak mau. Mau nggak kalau kita dibentak, misalnya dimarah? Pasti kita tidak suka. Semua orang tidak mau. Anak kecil pun tidak mau gitu. Apalagi kita sama-sama aktif, terus kita juga sama-sama nggak dibayar, sama-sama juga lillahi ta'ala, maka kita akan pengen diperlakukan dengan baik gitu ya. Nah, ini mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika berdiskusi misalnya di WA ya, ini begini-begini gitu, kita tidak membantah dengan kasar, tapi dengan ahsan, dengan baik, dengan cara yang baik ya. Nah, inilah yang Allah anjurkan ya. Maka mudah-mudahan saya yakin bahwa kita semua sudah mengerti ayat ini dan kita sudah paham.
Kemudian ibu-ibu sekalian, nanti secara rinci Bu Harti akan menyebutkan bagaimana sih organisasi yang independen, yang bermarwah, yang punya martabat, ya, yang disegani bukan karena dia banyak harta banyak itu, tapi punya prinsip, gitu ya. Nanti Bu Harti akan menyampaikan itu. Saya akan menyetir sedikit bahwa ini adalah yang disitir di pembukaan mukadimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga wanita Islam. Pancadharma. Kalau ibu-ibu mungkin ingat, ada bukunya juga sudah khusus dibuat oleh PP, ya. Ini ada Sara Pancadharma. Karena para pendahulu kita sudah membuat ini ayat ini tafsirnya seperti apa itu sudah dilakukan, dan alhamdulillah periode 2011 kemarin sudah berhasil membukukan, ya, menjadi pegangan buat kita sebagai kader, ya, untuk tidak susah-susah lagi cari-cari, oh sudah ada bukunya, gitu. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa pertama kita mengabdi kepada Allah. Semua kita ini hamba Allah, ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Di surat Al-An'am 162-163 juga disebutkan tentang bagaimana hak hamba dan hak Allah. Kemudian menciptakan keselarasan hidup antara duniawi dan ukhrawi. Kita boleh kerja sebagai apa saja. Kayak saya sebagai abdi negara, ya, di pekerjaan saya, gitu. Tetapi bagaimana kita bisa membagi waktu lah, tidak perlu 24 jam untuk WI. Tetapi kita menyeimbangkan, oh ya, tugas saya di WI itu apa ya? Oh, misalnya bidang kader misalnya, atau bidang humas, atau bidang kesos, ya. Kesos itu kan tujuannya jadi menteri sosial, ya. Jadi ibu-ibu itu menteri sosial, kesos itu. Jadi sama aja gitu. Kita tugasnya sama kayak Ibu Risma, gitu. Meneropong mana yang sedang ada gempa, di mana ada duafa yatim, di mana itu tugasnya itu. Nah, kita bagaimana membuat aturan main nih kalau yang pusat, supaya kita bisa memberikan panduan untuk kegiatan sosial, gitu ya. Misalnya bagaimana kegiatan bencana alam, bagaimana kegiatan takjil, itu bisa jadi SOP turunannya. Nah, nanti wilayah-wilayah tinggal melakukan. Jadi selaras, kita juga harus sebagai hamba Allah juga harus beribadah, memperbaiki diri, karena nanti kita tidak bisa minta tolong siapa-siapa, hanya diri kita sendiri. Ketika nanti ada suara yang sudah memekakkan telinga, maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amalan-amalan kita. Nah, amalan kita lewat apa? Inilah salah satu aktivitas sosial yang kita lakukan. Ini bisa menjadi aktivitas yang bernilai ibadah, gitu. Jadi keselarasan hidup dunia dan akhirat harus kita lakukan. Jadi harus kita seimbangkan, gitu. Jangan kita sibuk, yang ngajar 24 ngajar, dia punya tugas di organisasi apa, tidak pernah ditengok-tengok, gitu. Sekali-sekali ditengok, apa ya kegiatan programnya kita ini, ditengok. Di sela-sela ngajar capek, ini kan habis cerita, habis ceramah sama anak-anak, gitu. Bukalah, oh iya, itu bisa selingan, Bu. Bisa jadi selingan kita, gitu. Nah, kemudian yang kita tutup biasa dengan doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita mau jadi dunianya baik? Karena kita itu di dalam Islam itu tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi dalam Islam juga menganjurkan ada apa? Hablum minallah, hablum minannas. Karena kita di dunia juga harus selesaikan hubungan kita antar manusia. Antara manusia itu relasinya apa? Ya, baik itu kegiatan, pekerjaan, rumah tangga, itu harus menjadi keselarasan bersama-sama, gitu. Kemudian meningkatkan kualitas pribadi. Ini Ibu pasti hafal ayatnya, ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina aamanu utul ilma darajat. Jadi berbedakah orang-orang yang selalu mencari ilmu,
Mencari ilmu tuh banyak Bu ya, boleh di YouTube, tapi juga jangan hanya percaya di YouTube, cari juga sumber-sumbernya gitu. Ya minimal ada tafsir, misalnya kalau tentang ayatnya ya ada Ibnu Katsir misalnya yang gampang, atau ya yang ada di kita lah gitu ya. Kajian-kajian itu tetap harus ada sumbernya. Kalau kita belajar fikih, siapa yang kita pakai sumbernya? Apa Safiratun Najah, apa kita pakai bukunya Said Sabiq misalnya, atau Sulaiman Rasyid. Paling ringkas itu ada fikih Sulaiman Rasyid ya, itu komplit ya. Walaupun bukunya kecil, saya masih nyimpen Bu itu pelajaran saya dari sanawiyah. Kemudian itu kita harus pinter Bu, karena kita nih aktivis. Selain kita ngajarin orang, ngajak orang, kita juga harus untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau ngajak orang kita nggak punya ilmunya, maka akan nanti kita mau nyampaikan apa gitu ya. Yang keempat di Pancadharma ini nama kerennya itu kalau di gerakan itu Bu, Hitoh Perjuangan namanya Bu. Nah karena ini 5 ya, maka sesuai tempat lahirnya wanita Islam di Jogja, di Jawa, maka namanya Jawa. Pancadharma, artinya 5 sila yang harus kita arkanul wanita Islam ini. Ini sendi-sendi yang harus kita pikirkan tuh ini 5 pilar ya, 5 pilar wanita Islam. Kalau MPR 4 pilar, kita 5 pilar. Kemudian seperti di lagu kita melaksanakan sebagai tugas pendidik ya di surat Luqman itu dari surat 12 sampai 19 itu komplit bagaimana kita pendidikan akidah, syariah, akhlak bahkan ya, karena yang terakhir itu bagaimana sejelek-jelek suara adalah suara himar ya. Jadi kita disitulah kenapa yang kaitannya sama ayat tadi, bahwa Islam itu menganjurkan lemah lembut. Ya jangan keras banget, jangan juga lembut banget gitu. Kapan kita harus sifat keras, kapan kita harus ngomong yang lembut. Ya. Ini. Yang kelima, nah inilah yang wanita Islam banget ini, yang harus dilakukan oleh wanita Islam adalah berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif sebagai anggota masyarakat. Karena kita semua sebagai anggota masyarakat. Kita terdaftar di RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai provinsi. Kita diakui di daerah itu. Nah ini Pancadharma Bu Ibu sekalian. Nah ini visi ya. Nanti ada pertanyaan nih Bu Ibu. Nanti panitia punya voucher nih biasanya. Jadi Bu Ibu harus diingat ini visi misinya apa. Ya. Ini ibu-ibu juga, ini nanti ibu-ibu ini bekal ibu-ibu kalau mau turba ya, mau turun ke PC, PD ya, yang PD mau ke PC. Ini cerita ini sudah ini cukup gitu. Ibu-ibu cerita ngapain sih WI itu ngapain gitu. Mau ngapain di WI itu gitu ya. Nah, visinya apa? Biasanya orang ditanya visi. Menjadi muslimah ya, organisasi muslimah yang independen, profesional, unggul dalam pengabdian di berbagai bidang kehidupan, serta memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan dan permasalahan umat. Ya, makanya hari ini kita melihat negeri kita ini lagi butuh perhatian ya. Ini barusan ada undang-undang tentang pendidikan, ada undang-undang tentang cipta kerja, ada undang-undang RUU PKS, ini semua menjadi perhatian kita ya. Jadi kita tidak boleh merasa nyaman dengan di zona nyaman sekarang. Ngapain saya pusing-pusing lah. Anak saya sudah besar-besar, mantu saya juga udah jadi mantu saya juga orang-orang yang bisa membantu saya. Anak-anak saya sudah jadi orang semua. Saya udah tua, saya tinggal berzikir aja. Iya Bu. Benar itu nggak salah. Tapi kita juga harus lihat kiri kanan kita, masyarakat kita gitu. Bagaimana masyarakat kita? Bagaimana pendidikan anak-anak itu? Bagaimana lingkungan kita? Apakah sudah mereka aman dari kondisi sekarang ini? Misalnya kalau anak-anak remajanya sudah amankah dari pergaulan bebas?
dari apa namanya narkoba, dari dan lain sebagainya. Nah ini ya, sehingga kita harus sama-sama terus melakukan berkomunikasi dengan masyarakat. Hablum minan nasnya harus kita bangun terus menerus. Nah ini misi kita. Misinya ada 3 Bu. Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan. Nah ini nanti kita breakdown ini. Meningkatkan kualitas keimanan itu yang seperti apa? Keilmuan, keterampilan, kemandirian, kepemimpinan, serta kemampuan berorganisasi anggota. Nah ini ada misi kita. Misi kita itu langkah-langkahnya apa sih dari program, dari visi tadi? Nah ini kita langkahnya ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan jaringan kerjasama. Ini kan nggak punya duit ya Bu ya. Kita nggak punya uang, mau kerja apa-apa kita nggak punya, mau melakukan program apa nggak ada uang. Nah dengan melakukan jaringan kerjasama ini kita bisa, misalnya bidang pendidikan, datang ke dinas pendidikan. Pak, wanita Islam ini punya program pendidikan ini. Kira-kira kami bisa membantu apa ya? Kita bisa kerjasama apa ya? Jadi nggak ujuk-ujuk datang cuman minta proposal, minta duit. Komunikasi dulu, audensi. Jadi kalau sudah terbentuk pengurusan, audensi dulu. Apa nih kira-kira? Kita bisa kerjasama apa nih Pak ya? Wanita Islam ini di Provinsi Sulsel, ini kita punya 10 pengurus daerah. Punya 100 cabang misalnya. Cabangnya, kecamatannya ada berapa itu di Sulawesi Selatan. Nah ini potensi kita ini. Kita punya doktor, insinyur, profesor, ada semua. Kita punya pengusaha banyak. Kita punya guru banyak. Kira-kira apa nih Pak yang kita bisa lakukan, bisa kerjasamakan? Begitu Bu. Jadi nggak perlu kita harus ini, oh ya kita ini bisa, kita bisa pelatihan bersama. Jadi nanti ibu-ibu siapin pesertanya, guru-guru dari wanita Islam, ya guru-gurunya kumpulkan kita ini. Bisa nggak Pak kalau kira-kira kita kegiatannya ini kita undang nih tetangga-tetangga kita, ada Sulteng, ada Sulbar, ada Maluku misalnya. Oh boleh karena lewat Zoom bisa. Nah ini bisa kerjasama. Kesehatan juga begitu. Dinas kesehatan itu sangat sekali butuh mitra untuk bekerja sama. Namanya dia ada bagian prokes. Ya prokes itu promosi kesehatan ya kalau nggak salah ya Bu Ana, ini ada Bu Ana juga. Nanti ini ada komplit ini ketua kita nanti terkait bidang-bidangnya, ceritakan aja apa kesulitannya, nanti kita akan sama-sama pecahkan. Nah ini program-program ini, maka kita ibu-ibu, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus renur, ketemu sama bupati, anggota DPR, camat, itu mitra kita semua, ya. Kalau yang ketua provinsi, ketua wilayah itu selevel sama gubernur. Jadi jangan minder kalau ketemu gubernur, sama kita selevel, ya. Ketua wilayah itu selevel sama gubernur. Jadi sama, bawa ini program kerja, visi misinya bawa, surat Keumham sama Kemendagrinya bawa, yang apalagi kalau sudah terdaftar di Kesbangpol dibawa juga. Bawa nih profil wanita Islam, bawa programnya, bawa. Nah cerita ini Pak, ini kepengurusan kita yang baru, ini program kita ini, kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Nah ini ya, ini kita sejajar kita. Di bupati juga begitu, ke wali kota juga begitu. Udah kepengurusan terbentuk, silakan audensi ke bupati, ke anggota DPR, ketua dewan, ke camat kalau dia di pengurus cabang, ya ketemu Pak Camat gimana ini Ibu PKK, bagaimana kita bisa bersinergi ini, memanfaatkan barang-barang bekas di kampung kita ini yang berserakan di pinggir-pinggir jalan, ya bagaimana ini menjadi nilai ibadah. Nah ini bisa, oh kata Bu Camatnya, oh iya senang kita lagi ini butuh mereka. Kalau kita ini kan diajak pasti kita nggak minta bayaran, biasanya kita juga program kita jalan. Mereka juga senang gitu ya, Ibu PKK. Nah, kalau nanti Ibu provinsinya, pengurus wilayahnya, ketika nanti ini kita ceritakan bahwa kami sampai ada di PC, sampai di RT RW. Jadi kita kan waktu Mukernas Ibu ingat saya sebutkan bahwa target kita sampai akhir periode ini adalah 1000 ranting.
Nah, ini saya akan evaluasi nanti di akhir muktamar. Kita sebentar lagi juga muktamar. 1000 ranting ini sampai di kelurahan-kelurahan. Jadi kalau wanita Islam sudah ada di kelurahan-kelurahan, baru kita merasa bahwa kita sudah hadir untuk dakwah ini sampai ke komponen yang terkecil gitu. Nah, kalau masih baru sampai wilayah aja, baru kita ribut cuma sama pengurus wilayah aja, atau kita baru ribut sibuknya dengan pengurus daerah aja, atau pengurus cabangnya dengan pengurus cabang aja, belum punya pasukan di bawahnya, maka harus tetap giat lagi, dievaluasi lagi terus. Oh iya, kita belum punya. Kita mestinya sudah kerjasama sama RT RW nih, sampai RT RW semua, sehingga nanti ibu-ibu di komunitas kita sudah merasa nyaman. Merasa nyaman itu, ini taruhlah masa pandemi. Mereka sudah datang ke kita, Bu, bagaimana ya? Kok masa pandemi ini begini sulit, ekonomi sulit, cari duit sulit, anak-anak ini gelisah ya, galau. Nah, kita datanglah ngajak cerita, ngobrol. Oh iya, Bu, gampang. Karena kita orang beriman, kita banyakin istighfar, banyak kita berzikir, banyak kita minta sama Allah. Karena apa sih yang enggak buat Allah ya? Mungkin selama ini kita ini masih baru setengah-setengah. Nah, mungkinlah dikasih kondisi COVID ini kita punya waktu banyak untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa gitu kan, ngomong kita sama masyarakat ini. Oh iya, besok lagi masyarakat sudah dekat sama kita. Nah gitu. Jadi jangan takut dikeluhin masyarakat. Mereka datang belum tentu minta gitu. Mereka mungkin punya duit banyak, bingung mau kemanain gitu. Oh iya bisa, kami punya program wakaf. Jadi ibu-ibu bisa bersedekah, ibu-ibu juga bisa nanti memberdayakan ekonomi umat. Infak, sodakoh itu biasa kita lakukan. Tapi ibu-ibu wakaf ini. Wanita Islam punya program wakaf. Jadi ibu-ibu bayar sekali, tapi ibu-ibu sampai nanti ibu-ibu sudah nggak ada, ibu-ibu masih memetik buahnya. Wah, apa itu? Ya wakaf, Bu. Cuma 60.000, tapi ibu-ibu bisa menikmati sampai nanti kita sudah kembali ke hadirat Allah, kita masih bisa menikmati. Terus Bu, selain itu gitu ya, kita juga bisa memberi hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Misalnya orang tua kita, mertua kita, teman kita, saudara kita, ya kita beri kasih wakaf untuk si fulan, ya misalnya, oh ya dikasih 60.000 nggak apa-apa, nanti ada bulan ada rezeki lagi gitu. Ke orang tua kita, mertua kita, nah ini juga hadiah ya, hadiah. Nah dengan tidak perlu nanti harus punya uang banyak dulu kita bisa memberi hadiah kepada orang tua ya, misalnya harus lewat kita boleh lakukan juga lah, misalnya kita ada tahlilan apa itu boleh. Tetapi yang kecil-kecil ini juga kita bisa lakukan gitu. Nah, inilah program wakaf yang nanti kita akan pecahkan rekor murinya pada 25. Jadi saya nanti tanggal 25 Bu itu Zoom kita 1000 Bu. Jadi silakan bawa pasukannya sebanyak-banyaknya. Karena PP Wanita Islam panitia akan memberikan trofi dan trofinya besar ya. Ada fotonya enggak? Trofinya besar dan sertifikat untuk 3 wilayah terbanyak wakif ya, yang berwakaf banyak pada hari itu 3 terbesar ya. Jadi 1 2 3, peringkat 1 2 3. Kemudian 3 pengurus daerah yang terbesar juga yang banyak wakifnya pada tanggal 25 ya. Kemudian yang ketiga sampai cabang, pengurus cabang yang banyak berwakaf, karena ini kan panitia sudah mulai mengumpulkan datanya ya. Jadi kalau mau ada nambah diupdate Bu, karena nanti itu yang nanti akan menjadi data panitia untuk memilih 3 terbesar panitia, 3 wilayah, 3 pengurus daerah dan 3 pengurus cabang ya. Jadi itu kita sediakan Zoom-nya 1000. Jadi boleh bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Kemudian mengembangkan kemandirian ya, ini Bu, ini program termasuk program ekonomi kita ini, kemandirian. Kemandiri itu biasanya Bu, kita kenapa umat Islam ini kok menjadi bulan-bulanan? Ibu merasakan nggak sih kita ini menjadi bulan-bulanan? Kita menjadi second class ya, kita menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi apa ya,
gampang tergiur dengan iming-iming uang, ya. Karena ini kita tidak mandiri secara ekonomi terutama, ya. Ini tentu saja saling kait mengait, Bu, dengan yang satu ini, kualitas keimanan, ketakwaan, keilmuan, keterampilan, kemandirian, kepemimpinan, ya. Kepemimpinan ini juga masih menjadi PR kita yang harus selalu kita cari terus ini, bagaimana umat Islam kuat ya secara semuanya ini. Nah, kemandirian organisasi ini supaya WI itu independen. Independen itu tidak tergantung dengan partai tertentu, tidak tergantung dengan pemerintah, misalnya dalam artian misalnya ada transaksional ya. Kalau WI begini, silakan WI mau uang misalnya, tapi WI harus melakukan ini. Nah, itu transaksional, Bu. Di wanita Jaringannya agak bermasalah, Bu. tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau berbeda ya, bermitra itu kita bekerja sama, tetapi bukan suaranya kecil ya di tempat. Gimana, Bu? Agak putus. Saya ngungsi dulu ya. Tadi. Halo? Halo? Suara Agak nggak putus-putus ya? kedengaran. Halo, halo. Halo. Terdengarkah? Agak putus-putus. Sekarang bagaimana? Udah Mbak. Sudah, Bu. Udah. Saya sudah keluar ini. Mencari angin di luar. Sampai keluar. Udah bagus, udah bagus. Malum lah kita Dek, backgroundnya gimana sih, Dek? Hah? Enggak apa-apa, Bu. Ini yang Oke, bisa didengar? silakan dilanjutin. Oke, Udah bagus, kita lanjut. lanjutkan ya. Nah, ini kita mengembangkan kemandirian organisasi yang bebas dari ketergantungan dan keberpihakan terhadap pihak lain. Ya. Nah, ini nanti kita ulas di kerjasama. Tujuan kita ini terwujudnya masyarakat baldatun thayyibatun warabbun ghafur, adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalau kita baca lagunya ya. Itu yang kita sebutkan. Terwujudnya pribadi muslimah yang bertakwa, berakhlakul karimah, serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Ya, secara kafah itu, Bu, bukan hanya kita sholatnya ya, kita sudah rukun Islam. 5 itu sudah kita lakukan semua, sudah haji kita sudah kafah belum? Ya, kafah itu kalau kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, beraktivitasnya itu sudah melakukan sesuai ajaran Islam, baru itu yang disebut kafah. Tapi kalau baru rukun Islam aja kita belum kafah. Ya. Jadi harus secara ekonominya juga harus Islam ya, walaupun belum misalnya, wah saya masih pakai bank konvensional gimana? Ya pelan-pelan karena memang negara kita masih belum itu. Tapi paling tidak kita sudah mengamalkan itu tadi, amanah, sudah tablik, sudah menjalankan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Nah, ini fungsinya, Bu. Apa sih, untuk apa ada wanita Islam? Ya, ada organisasi wanita Islam ini untuk apa? Supaya kita gampang berkoordinasi, ya. Oh, wanita Islam mana, makanya ibu-ibu biar masyarakat tahu, ibu-ibu bikin itu spanduk walaupun tidak punya plang, ya, bikin spanduk. Pengurus cabang mana ya? Kediri misalnya, kecamatan ya, dibuat. Pengurus daerah juga begitu, bikin plang mahal, Bu, nggak usah bikin plang. Bikin aja spanduk, ya mungkin paling nggak sampai 150.000 ya harganya kalau bikin spanduk. Tempel, biar masyarakat tahu mau ngobrol, oh ya ini wanita Islam. Berarti kalau mau ngobrol-ngobrol kita bisa di situ, ya. Terus untuk apa lagi, Bu? Menggalang potensi dan kemampuan umat, khususnya muslimah. Kalau ada yang nggak muslimah pengen diskusi sama kita, boleh nggak? Ya boleh lah.
Kan kita berdiri di atas semua golongan, ya. Kita untuk pencerahan boleh. Menggalang potensi untuk apa sih? Potensi apa yang akan kita galang? Ya. Kita kan punya kekuatan banyak, Bu. Tadi yang saya sebutkan, ada yang bisa ngajar, ada yang bisa bikin peyek, ada yang bisa bikin keripik, ada yang bisa bikin molen, ada yang bisa bikin abon, dan lain-lain. Itu semua bernilai ekonomi. Ada yang sudah kirim apa itu? Kusapa snack. Ya, ibu-ibu yang belum nyobain, cobain. Kusapa snack. Itu dari paling timur, Papua. Nah, ini banyak kemampuan dan potensi yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, lewat apa ibu-ibu potensi itu nanti bisa berkembang? Nah, inilah ada usaha, ya. Di ADART itu di anggaran dasar itu ada usaha meningkatkan pemahaman kesadaran anggota akan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Ya, ibu-ibu kalau nggak kedengar langsung itu ya, David. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Kita harus sehat jasmani dan rohani. Itulah kita selalu berdoa sehat walafiat. Sekarang ini jasad kita sehat, tapi banyak rohaninya yang sakit. Nah, ini kita juga mudah-mudahan wanita Islam tidak. Kita berusaha terus ke sana. Kemudian meningkatkan wawasan, ya, dan kepekaan. Nih Bu ya, wawasan dan kepekaan. Kepekaan tuh gimana sih? Banyak orang kaya tapi tidak peka, ya. Banyak orang pinter tidak peka. Inilah kepekaan ini sangat kita butuhkan sebagai pengurus. Karena pekaan ini biasanya pakai nurani, Bu. Pakai nurani ya. Hati nurani itu biasanya yang kepekaan kita, feeling ya, kalau bahasa Inggrisnya itu feeling ya, rasa, peka ya. Serta kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan, permasalahan di berbagai bidang kehidupan ya. Sekarang ini kan kompleks Ibu ya, masalah anak, ekonomi, suami, apa dan lain sebagainya. Ini kita harus bisa memberi solusi ketika ada anggota kita yang bertanya kepada kita. Nah, ini program kerja, program kita banyak ya. Ini di poin 2 ini program kerja wanita Islam itu dilaksanakan mandiri, bermitra dengan pemerintah, RT, RW, kelurahan, aktif mendukung program kerja kelompok masyarakat, ya. Ada posyandu, ada apa lagi tuh di masyarakat yang terkecil itu. Pemerintah setempat mulai dari tingkat dusun, desa, kampung, RT, RW sampai nasional. Kemudian program kerja mendirikan PAUD, TK, kelompok usaha, BMT, koperasi, klinik, rumah Quran, program 1000 ranting untuk mengembangkan daerah cabang anggota WI, dan majelis taklim di setiap kelompok kegiatan. Alhamdulillah wanita Islam juga kita sudah punya ustadzah yang di launching kemarin, namanya ustadzah kita ya. Ini kita sudah ikut berperan aktif. Kita juga sudah punya bimbingan perkawinan, BIMWIN ya. Ini nanti mudah-mudahan setelah milad ini kita akan melakukan pelatihan bimbingan perkawinan Zoom ya. Nanti kita minta setiap wilayah untuk mengirim fasilitatornya gitu. Jadi nanti ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat terkait pembinaan generasi muda ya, jadi untuk remaja khususnya nanti kop mudanya ikut bimbingan perkawinan, jadi fasilitator bimbingan perkawinan. Insya Allah nanti akan kita lakukan itu. Kemudian menetapkan program unggulan. Ini kan ada setiap pengurus, setiap tahun, setiap kepengurusan harus punya program unggulan yang harus dicapai. Apa program unggulan? Kemudian mendaftarkan majelis taklim, ya itu selalu saya ingatkan setiap pertemuan karena supaya kita terdaftar dan kita menjadi majelis taklim yang legal. Namanya terserah, tapi kalau bisa dikasih namanya belakang. Misalnya Majelis Taklim Uswatun Hasanah Wanita Islam Sengkang, misalnya gitu. Misalnya Majelis Taklim Ar-Rahmah Bau-Bau, misalnya. Didaftarkan Bu. Jadi nanti ketika ada pembinaan dari Kementerian Agama kita dibawa, diajak ya. Membentuk 1000 ranting rumah Quran ya. Rumah Quran ini di Brebes sudah ada, di NTB juga sudah mendirikan,
Dan wilayah-wilayah lain yang kemarin Ponorogo juga ya akan mendirikan. Jadi silahkan, ini tidak perlu tempat khusus, tapi garasi pun bisa dijadikan tempat rumah Quran ini. Kemudian dakwah di lingkungan rumah sakit, penjara wanita dan lain-lain. Ya, ini ibu-ibu sekalian, orang sakit itu ketika nggak punya saudara gitu ya, sudah divonis kanker, ini udah tinggal nunggu hari H gitu. Terus wanita Islam datang pakai baju ungu dengan senyum ramah gitu ya. Senang sekali dia akan mendengarkan, dinasehati, itu senang sekali. Nah ini kita lakukan Bu, panduan ini. Kita bikin dai yang berdakwah di rumah sakit dan penjara wanita ya. Di penjara wanita itu kita kalau ngelihat di sinetron serem-serem ya. Orang-orang yang itu, ada juga orang yang sudah tidak punya harapan hidup ketika di penjara. Nah inilah tugas kita. Harus sampai ke sana dakwah kita ya. Jadi dari nanti kerjasamanya dengan siapa ya? Dengan Kemenkumham. Kalau di provinsi itu apa namanya ya? Dinas apa ya, pemasyarakatan ya. Kemudian tetap kanwil karena dia bukan otonomi daerah. Dia nggak sampai bawah ya. Ya, kanwil. Kanwilnya ada itu. Kemudian sosialisasi, advokasi, dan pencerahan melalui diskusi, workshop, lokakarya, seminar, FGD, wisata rohani ya. Nih, wisata rohani ini biasanya ibu-ibu paling seneng nih kalau diajak wisata rohani ya. Diajak kumpul lah ibu-ibu yuk nabung gitu, nggak usah yang jauh-jauh. Wisata rohaninya tuh bisa ke penjara Bu, bisa ke rumah sakit, tidak perlu ke masjid terus. Keliling masjid kan sudah, misalnya masjid mana, nah temuin juga ke penjara perempuan. Penjara perempuan ada di mana daerah ini? Ketemu ke sana. Kita tanya, ketemu. Misalnya yang penjara pembunuh, misalnya kita datengin. Penjara koruptor, misalnya yang perempuan, kita datengin. Kita tanya, apa sih masalahnya, kenapa bisa melakukan ini, dan lain sebagainya. Nah inilah program yang mungkin bisa. Nah ini juga penting Bu, struktur ini penting, kita tahu ya. Jadi struktur kita kalau di pusat ini ada ketua umum, ketua harian, majelis hikmah, majelis pertimbangan, itu kita satu level. Ini juga sebenarnya sama, ini apa. Kemudian kita ada badan otonom, ini salah nih gambarnya, mestinya titik-titik ya, koordinasi. Nah ini ketua-ketua ini karena dirubah kecil, tadi jadi huruf kecil semua. Ini kita harus paham ada di mana kita, hubungan kita kemana. Nah, kemudian kita juga ada lembaga otonom Bu, ya. Ini lembaga otonom kita ini yang sangat aktif, ini YPB, Yayasan Pendidikan Bakti, ya. Kemudian kita juga ada Yayasan Wanita Sejahtera, itu klinik. Dan kita juga ada Darunisa, itu pesantren ya. Nah, yang aktif ini lembaga otonom kita adalah Yayasan Pendidikan Bakti, ini dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, ini wilayah-wilayah yang belum punya TK Bakti, silakan mendirikan TK Bakti ya, atau TK-nya yang mau di-merger ke TK Bakti silakan. Jadi nanti pembinaannya ada di TK Bakti ya. Ini insya Allah ketuanya Ibu Israwiyah, pakar pendidikan, memang beliau besar di pendidikan, dan orang-orangnya yang di lembaga pendidikan di YPB ini teman-teman yang memang berhikmat ya, berhikmat untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Jadi kita hubungannya konsultatif koordinatif ya. Jadi di wilayah juga silakan dibentuk yang belum punya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tata kerja. Jadi kita harus punya di provinsi itu siapa melakukan apa. Terus apakah Ibu nanti kalau udah begitu terus paten kita nggak boleh ngerjain yang lain? Enggak. Karena kita tim ya, tim kerja itu boleh misalnya bidang kesehatan, dia membantu bidang humas dan lain sebagainya, bidang pendidikan bisa kerjasama dengan dakwah, ini kita bisa melakukan bersama-sama. Tetapi sebagai penanggung jawab masing-masing itu harus tahu di siapa melakukan apa, itu kapan itu harus dilakukan. Jadi silakan membuat, kalau susah pakai punya PP tinggal diganti aja.
diganti yang wilayah disesuaikan wilayah, program kerjanya kalau nasional ya kalau itu tinggal ditarik untuk provinsi, yang kabupaten tinggal disesuaikan kabupaten atau kota, yang cabang juga begitu. Jadi harus begitu Bu, baru nanti namanya wanita Islam itu dia organisasi yang mapan, yang bagus, terorganisir karena kita punya program kerja, punya tata kerja. Inilah ayat yang tadi disampaikan ya. Di surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus ya. Kita harus menjadi organisasi yang baik, yang rapi, yang tertata ya. Karena Allah suka gitu. Kalau misalnya kita ini amburadul ya, Allah suka enggak? Kalau menurut ayat ini Allah enggak suka gitu. Misalnya dia sebagai pengurus dia tidak punya tempat kantornya nggak punya ya, nggak punya tempat rapat, nggak punya buku induk, nggak punya buku surat keluar masuk. Nah itu artinya dia tidak punya tata kelola yang baik sebagai organisasi. Allah tidak suka. Yang Allah suka itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kita ini kan pejuang. Semua yang kita niatkan lillahi ta'ala itu bernilai ibadah. Dan Allah akan suka ketika kita itu susun dengan yang rapih ya. Maka mulai sekarang silakan rapihkan sekretariatnya. Bikin nama sekretariatnya. Maksudnya plangnya siapkan, spanduknya siapkan, pengurus apa, di mana alamatnya. Bila perlu saya harapkan semua punya Google Map. Sekretariat mana, rumah WI mana? Kalau di PP kan Wisma Wanita Islam ya, itu ada. Misalnya Banda Aceh ya sekarang bukan Banda Aceh. Sekretariatnya diatur, orang nyari, tinggal klik, oh iya ada nih. Ketika nyari di map, PW Wanita Islam Aceh, sudah bisa dilihat. PW Wanita Ternate, sudah ada bisa dicari di map, gitu ya. Jadi nanti ketika masyarakat mau perlu, atau orang yang mau ngasih bantuan, gitu ya, jadi ditulis itu lembaga sosial, keagamaan, apa semua. Jadi nanti ketika orang mau cari, mau ngasih bantuan, nyari, oh ya di situ. Rekeningnya buat rekening organisasi, jangan rekening pribadi, ya. Harus punya rekening wilayah. Setiap wilayah PD cabang harus punya rekening atas nama lembaga. Nah itu nanti kalau ada bantuan yang besar itu diaudit secara sudah siap karena memang sudah atas nama lembaga ya. Nah, jangan sampai nanti ketuanya sudah pensiun, duitnya dibawa sama ketuanya. Nah, ini jangan sampai. Wanita Islam jangan ngasih contoh seperti itu. Jadi selesai muktamar, selesai muswil, selesai munas, musda ya. Semua harus laporan selesai termasuk laporan keuangan. Kalau hutang ada hutang berapa, kalau sisa berapa, serahkan buku rekeningnya beserta saldonya ya. Ini seharusnya organisasi yang baik walaupun kita tidak punya uang, bikin rekening ya atas nama lembaga. Ini yang mudah-mudahan dengan demikian maka insya Allah kita bisa seperti yang diharapkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa organisasi yang baik akan kalah ya dengan organisasi yang baik akan kalah jika tidak diorganisasi dengan baik, tidak diorganisir dengan baik, tidak ditata dengan baik, akan kalah dengan kemudaratan yang rapih, yang aktif, yang apa gitu. Orang kita biasanya ngapain kan uangnya memang dipakai buat itu, ngapain harus lapor-lapor? Tidak bisa, tetap harus dilaporkan karena memang ini uang organisasi, kita harus laporan. Walaupun itu pakai uang kita, kalau kita nggak mau disebut hamba Allah fulan, 1.000 rupiah ditulis, nanti kita laporkan gitu ya. Karena yang harus kita ingat bahwa kita semua ini amanah dari Allah. Kita harus takut kepada Allah sebesar apapun ya, sebesar zarah pun ya, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kita takut memegang amanah ya. Jadi kalau kita takut memegang amanah maka kita harus melakukan semua kegiatan ini sesuai dengan aturan organisasi, aturan yang digariskan oleh Islam.
Ini Ibu-ibu ya, pengantar saya bukan jadinya panjang karena memang ini hal-hal sepele terkadang ya. Kita jarang menengok anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Padahal itu adalah buku wajib ya. Buku wajib organisasi. Buku pintarnya organisasi itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ditambah lagi hasil-hasil muktamar, hasil muknas, hasil-hasil pertemuan-pertemuan itu adalah kekayaan kita. Itu harus ada di sekretariat ibu-ibu sekalian. Nanti saya tanya ini, siapa yang bukunya komplit itu, apa administrasinya komplit. Nah, kalau sekretariatnya ada, ya buku-bukunya ada. Setelah serah terima itu jangan hanya formalitas nyerahin map doang. Map satu aja, mapnya juga bohongan lagi, isinya juga nggak ada. Serah terima tuh, serah terima muswil misalnya. Serah terima itu harus ada terlampir di situ isinya apa, harta kekayaan kita apa, ya termasuk buku-buku, buku ADART 5 eksemplar, buku apalagi berapa eksemplar, buku tamu, buku keluar surat masuk ada berapa, nah ini ya. Kemudian perpustakaan ada sekian ribu buku misalnya dan lain sebagainya. Itu inventarisir organisasi harus ada gitu ya. Nanti saya tanya berapa wilayah yang sudah punya plang, berapa pengurus daerah yang punya plang, berapa pengurus cabang yang ada plang ya. Karena hasil survei saya keliling Indonesia, saya masih susah menemukan plang-plang wanita Islam. Dan saya hargai itu, saya ke Kendari ya. Kendari itu walaupun tidak pakai plang yang mahal, pakai spanduk biasa, tapi dibikin sedemikian rupa kayak plang, kayak kita gitu, kayak yang di PP gitu, bikin begitu gitu. Saya lihat itu upaya minimal yang dilakukan, tapi memang harus begitu gitu. Ini mungkin mohon maaf jika saya menyinggung perasaan, mudah-mudahan nanti kita berdiskusi bisa lebih panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Bu Ketua Umum Ibu Marfuah Mustafa. Ya. Kecil ya Mbak Fit suaranya. Kecil ya? Apa di aku aja ya? Kedengeran Bu? Cukup jelas? Ya, dengar. Ya. Oh, Ibu-ibu yang lain kedengar nggak? Sudah. Kedengaran. Baik. Jelas. Ya. Baik. Terima kasih banyak kepada Bu Ketua Umum Ibu Marfuah